Halo semuanya, selamat datang. Coba deh, pernah nggak sih kita kepikiran soal kekuatan-kekuatan tak kasat mata yang sebetulnya bekerja di sekeliling kita setiap saat? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas salah satu yang paling dasar dan paling keren, magnetisme. Yuk kita langsung terjun ke dunianya yang menakjubkan ini. Kita mulai dari pertanyaan simpel dulu deh. Coba inget-inget, hari ini kamu udah pakai magnet belum? Mungkin kita nggak sadar ya, tapi coba pikirin lagi deh, speaker di handphone kamu, motor di dalam kipas angin, atau bahkan pintu kulkas yang bisa nutup rapat itu. Jawabannya udah pasti iya, magnet itu ada di mana-mana. Jadi sebetulnya apa sih magnet itu? Gampangnya gini, magnet itu adalah benda yang punya kemampuan super buat menghasilkan medan gaya yang bisa narik benda-benda lain, khususnya yang dari logam kayak besi dan baja. Kekuatan ini tuh bisa datang dari alam langsung kayak di batu magnetit, atau bisa juga loh kita buat sendiri. Nah, buat benar-benar ngerti soal magnetisme, kita harus tahu dulu aturan mainnya. Yuk kita lihat prinsip-prinsip fundamental yang ngatur cara kerja setiap magnet yang ada. Oke, aturan nomor 1 yang paling penting dan nggak bisa ditawar, setiap magnet itu pasti punya dua kutub. Ada yang namanya kutub utara dan ada kutub selatan. Dan yang luar biasa adalah kalaupun kamu iseng patahin magnet jadi dua, setiap potongannya itu bakal otomatis punya kutub utara dan selatannya sendiri. Jadi, kamu nggak akan pernah bisa nemuin magnet yang cuma punya satu kutub. Terus, aturan interaksinya juga simple tapi kuat banget. Kalau kutub yang sejenis ketemu, misalnya utara ketemu utara, mereka bakal saling dorong, tolak-menolak gitu. Sebaliknya, kalau kutub yang beda jenis ketemu, utara sama selatan, wah, mereka bakal langsung tarik-menarik dan nempel. Inilah dasar dari semua interaksi magnetik. Terus, di bagian mana sih kekuatan magnet ini paling kerasa? Jawabannya ada di ujung-ujungnya, atau yang kita sebut kutub. Disinilah medan magnetnya paling padat, paling terkonsentrasi, dan gaya tariknya paling kuat. Sekarang, kita coba mikir dalam skala yang jauh lebih besar. Planet kita, Bumi, ini sebenarnya adalah sebuah magnet raksasa loh. Iya, beneran. Inti besinya yang cair itu menciptakan medan magnet super besar yang bahkan sampai keluar angkasa. Nah, inilah alasan kenapa jarum kompas selalu nunjuk ke arah utara. Dia cuma ngikutin arah medan magnet planet kita. Oke, aturannya udah kita pegang. Sekarang, yuk kita kenalan sama berbagai macam bentuk magnet dan gimana caranya kita bisa ngintip medan gaya tak terlihat yang mereka ciptakan. Ternyata, magnet itu bentuknya nggak cuma satu. Ada magnet batang, ada yang bentuknya kayak tapel kuda atau huruf U, ada magnet jarum yang tipis kayak di kompas, ada juga yang silinder, bahkan ada yang bentuknya cincin. Setiap bentuk ini tuh didesain buat kegunaan dan kekuatan medan yang spesifik. Kita tahu magnet itu punya kekuatan, tapi gimana cara kita ngelihat pengaruhnya yang tak kasat mata itu? Nah, pertanyaan ini ngebawa kita ke konsep berikutnya yang super penting, yaitu medan magnet. Area pengaruh inilah yang dikenal sebagai medan magnet. Kamu bisa bayangin ini kayak aura tak terlihat di sekeliling magnet. Benda apapun yang gampang ditarik magnet begitu masuk ke dalam area ini, dia bakal langsung ngerasain gaya tariknya. Jadi, gimana cara kita ngelihat sesuatu yang nggak kelihatan? Ada satu eksperimen klasik yang keren banget. Kalau kita taburin serbuk besi halus di sekitar magnet, serbuk itu bakal secara ajaib ngatur dirinya sendiri, ngikutin pola tertentu. Nah, pola inilah yang nunjukin ke kita wujud dari garis-garis gaya medan magnet itu. Dan garis-garis ini tuh bukan pola yang acak loh, mereka punya arah yang sangat jelas. Garis gaya magnet itu selalu memancar keluar dari kutub utara, terus melengkung, dan masuk lagi ke kutub selatan. Jadi ngebentuk semacam sirkuit tertutup yang nggak ada putusnya. Nah, salah satu hal yang paling menarik dari magnetisme adalah sifatnya yang bisa diubah. Kekuatan magnet itu bisa diciptakan, dan bisa juga dihilangkan. Yuk, kita lihat gimana caranya. Ada 3 cara utama buat bikin magnet. Pertama, dengan digosok. Tinggal gesekin aja sepotong logam pakai magnet lain secara searah dan berulang. Kedua, pakai cara induksi. Cukup deketin sepotong logam ke magnet yang kuat, nanti logam itu bakal ketularan jadi magnet. Dan yang ketiga, yang paling revolusioner, pakai arus listrik. Kita lilitin kabel di sebatang logam, terus kita alirin listrik, jadilah elektromagnet. Ini dasar dari banyak banget teknologi modern. Dan sama seperti magnet bisa dibuat, sifat magnetnya juga bisa dihancurkan. Panas yang berlebihan, guncangan keras kayak dipukul-pukul atau dijatuhin, atau bahkan cara nyimpen yang nggak bener dalam waktu lama, semua itu bisa ngerusak susunan internalnya dan ngilangin kekuatan magnetnya.
Oke, sains di baliknya udah kita bahas. Sekarang yuk kita lihat gimana semua prinsip ini benar-benar bekerja di dunia nyata, di dalam teknologi yang kita pakai setiap hari. Oke, waktunya kuis kilat buat ngetes pemahaman kita. Berdasarkan yang udah kita pelajari tadi, apa yang terjadi kalau kita coba deketin dua kutub yang sama, misalnya dua kutub utara? Tepat sekali, mereka bakal saling tolak-menolak. Ini dia aturan dasar magnetisme yang paling penting. Kutub yang sejenis bakal selalu saling mendorong satu sama lain. Jadi, apa aja poin-poin penting yang perlu kita ingat? Pertama, magnet itu cuma narik benda-benda tertentu yang disebut feromagnetik. Kedua, magnet itu ada macam-macam bentuk dan ukurannya. Dan yang paling penting, kita harus sadar kalau magnetisme itu bukan sekedar mainan. Ini adalah kekuatan fundamental yang jadi dasar buat motor listrik, penyimpanan data, sampai alat-alat medis canggih. Jadi, saya mau ninggalin kamu dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Hari ini kita udah berhasil mengupas satu kekuatan tak terlihat, yaitu magnetisme. Coba bayangin deh, kekuatan fundamental apa lagi ya yang sebenarnya ada di sekitar kita, yang mungkin masih tersembunyi dan cuma menunggu untuk ditemukan dan dipahami. Terima kasih banyak sudah menyimak.